Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sudah sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga berjumpa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama di belakang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi marilah kita sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang tua pun kita, dan juga barangkali untuk jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan wabil khusus untuk jamaah tadi masih Darul Masakin, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:02 Ustaz, kesempatan dari jamaah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. Asalnya i'bud. U'bud. Sembahlah. Mengabdilah. Menghambakanlah dirimu. Itu arti perintah daripada wa'bud. Karena ada wawu, jadi dibacanya wa'bud. Karena perintahnya itu untuk ayyuhal mu'minun, maka ada wawunya wa'budu. Dan sembahlah engkau sekalian ayyuhal mu'minun Allah kepada Allah. Jadi perintah. Setelah diperintahkan Allah kepada kita untuk menyembahnya, Allah juga perintahkan wala tusyriku bihi syai'a. Kalau secara nahwu, kalau perintah itu kata sambungnya dengan wawu, kalau secara bahasa Indonesia itu artinya dan berarti maknanya nilainya itu bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Ya, contoh dalam nahwunya ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang seorang bernama Zaid dan Amr. Jadi Zaid dan Amr itu sama-sama datang dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Beda kalau seumpama kata sambungnya atau istilah nahwu itu namanya huruf athof dengan menggunakan tsumma. Ja'a Zaidun tsumma Amrun. Telah datang seorang bernama Zaid,
kemudian amr. Dua-duanya sama-sama datang, tapi bisa jadi kedua-duanya tidak bersamaan datang. Zaid datang duluan, dia pulang, kemudian Amr datang. Jadi walaupun sama-sama kata sambung, kalau secara tata bahasa Arab itu punya nilai yang berbeda. Itulah bahasa Arab. Bahasa setiap kalimat itu punya tingkat kalimat yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita mengartikan atau menerjemahkan Al-Quran, tidak hanya cukup modal mengerti bahasa Arab saja. Dasarnya itu adalah tata bahasanya. Sehingga masing-masing perintah dalam Al-Quran ada yang kedudukannya sejajar, yang tidak bisa dipisahkan. Ada juga sama-sama perintah, tapi perintah pertama itu lebih wajib daripada perintah yang kedua. Perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman untuk menyembahnya, wa'budullaha wa la tusyriku, dan janganlah engkau sekutukan bihi Allah dengannya syai'ah. Dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita menyembah tapi menyembah pula kepada yang lain. Apalagi nggak menyembah Allah tapi minta kepada yang lain. Wah, tambah murka. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Ila akhiri al-ayah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Satu di antara kekhawatiran dari kekhawatiran ada dalam diriku, kata Nabi dalam sabdanya, bagi engkau, alaikum, ya maksudnya kita sebagai umatnya, asyirkul asghar, syirik kecil. Asghar itu asal kata dari sohirun, bukan sodirun, bukan. Kalau sodirun Pak Sohir, Sohir. Makanya ada mobil namanya Sigro. Itu dibaca buku Sigra itu, Sigro. Artinya letik. Ya. Nggak ada Sigra, mobilnya gede, nggak ada. Sigro. Cuman kita bacanya Sigra. Sigar deh jadinya. Di antara kekhawatiran yang ada padaku, kata Nabi, adalah as-sihru asghar, adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ar-riya'u, riya. Inna riya fi yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang beribadah, orang yang berbuat baik, orang yang beramal soleh, karena riya. You know riya gitu? Tahu riya? Apa riya, Pak? Riya artinya Yang dipuja, yang dilihat. Riya. Riya itu pamer. Pamer. Asal kata ro'a yati riyatun, ingin dilihat. Maksud ingin dilihat itu biar yang lihat terus ngalem. Ngalem, ngerti ngalem? Apa ngalem bahasa sininya? Iya, pengen dipuji. Iya, pamer. Kalau orang Jawa ngalem ngerti ya? Iya. Ada di sini orang Jawa. Pak Adil orang Jawa. Ada. Sekarang orang Jawa saya tanya, seket artinya apa, Pak? Seket itu artinya sejatinya sudah dekat. Baru tahu kan orang Jawa? Lah iya. Angka Jawa itu penuh filosofi. Bukan saya membanggakan orang Jawa, bukan ya. Maaf nih yang kurang awak, bukan. Ya. Ada filosofi selikur. Sejatinya linggih kursi. Makanya orang kalau di usia 21 itu sudah mulai punya kedudukan. Punya kursi.
Selikur, rolikur, kok bukan 5 likur? Selalu. Ada orang Jawa saya tanya lagi. Menang orang Jawa mau jawab ya. Jawa sukunya doang, filosofinya kagak ngerti. Apalagi kalau ditanya sepi pamrih rame penggawe, balah kalau kagak ngerti. Tutpuri handayani ngentut di belakang katanya. Iya kan banyak filosofi seperti itu. Itu dari Sunan Kalijogo. Nah orang kalau sudah umur 50 kok masih riak baik, ya orang kampung itu riak baik, amalnya pengen dipandang, kelak di yaumil kiamah tak akan mendapatkan bagian apapun. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi orang udah deket sejatinya, udah deket, udah umur 50, apalagi udah swidak, wah tambah lagi. Sejatinya wiswaya pindah. Ya ini orang Jawa juga ngerti. Yang Jawa ngaku Jawa doang. Ditanya swidak apa artinya? Swidaknya 60. 60 itu nama lain daripada swidak. Tapi arti swidak sejatinya wayahnya pindah. Artinya udah wayahnya pergi. Umur 60 maaf masih mancing bang. Ada orang sini. Maaf, bukan ngingetin ini bukan. Yang lagi ngomelin ini. Wisaya pindah. Nah kalau di masjid kan satu pak. Karena satu di antara amal yang paling banyak, teramat sangat banyak pahalanya itu adalah sholatul ilmi. Julusus saat tapi majlis ta'lim, duduknya bapak sesaat bila kolamin, bila kirtosin, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, ya kayak bapak-bapak ini namanya jiping ya, apa jider ya, ngaji dari nyender, itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Bapak pernah sholat 100 rakaat? Jangan kata bapak, saya juga pernah. Ya, 100 rakaat. Nah kita 23 aja udah ngomong. Wah, mana kesenyangan lagi ya. Nah itu kalau tarawih tuh. Lebih utama daripada sedekah 100 ekor unta. Tuh, duduk kita di majelis taklim. Walaupun maaf kagak ngerti. Begitu kalau Allah Ta'ala biasa nyari pojokan. Ya maklum umur swidak ya. Begitu ditanya, tadi Ustadznya nerangin apa? Gak tahu. Cuma ngaji gengan. Itu pahalanya sama kalau cerita tentang fadilah. Di antara amal-amal umatku yang paling tinggi nilai pahalanya adalah thalabul ilmu. Nah perkara masuk tidaknya itu bergantung mahabbah bapak sama guru. Kalau bapak ada mahabbah, insya Allah itu transfer ilmu itu akan masuk. Mohon maaf, kalau bapak udah nggak senang sama gurunya, orang bakalan masuk. Ya kita aja dulu sekolah begitu. Coba dah, kita paling kesel pelajaran matematika misalnya. Kenapa? Gurunya galak. Sampai tua tolol pak. Karena gak senang sama gurunya. Coba kalau senang dulu sama gurunya, insya Allah ilmu bakal masuk. Tuh. Bukan berarti senang kemudian habis ngaji cium tangan bolak-balik sama guru, enggak begitu. Rasa mahabbah itu ada di hati, maka tidak bisa kita lihat secara zahir. Jadi satu di antara penyakit-penyakit hati itu adalah riya. Masih banyak sebetulnya penyakit. Ada riya, ada ujub. Ujub itu melakukan perbuatan biar orang lain itu kagum. Wah, hebat dia. Bisa sedekah. Wah, niatnya pengen orang lain kagum. Ini penyakit. Apalagi naudzubillah, hasad atau hasud, dengki. Biasanya diawali dengan iri, dengki.
Maka sering kita dengar sebetulnya nyanyian tombo ati iku ono limang perkoro. Tuh tanya orang Jawa dan arti dah. Ya. Maksudnya tombo ati itu ditomboin, diobatin karena ada penyakit. Moco Quran angan-angan ing maknane. Bukan cuma baca Quran doang, tapi apa yang kita baca coba dah kita tahu dan kita pahami arti dan maknanya. Nah, sekarang mohon maaf Pak, boro-boro kita maknani, baca aja orang bisa kita, ya. Maka masih ada kemungkinan kapindone sholat wangi sembahyang malam kerjakan. Nah, kalau saya pakai bahasa Jawa kurang ngerti dah, ya. Kerjakan. Sholat malam ternyata masih ngampleh, ya boro-boro sholat malam. Nah, kalau gaplek reni mama pagi Pak kuat Pak, ya, ya bukan nyindir bukan. Kenapa? Karena gaplek reni baru ngerokok Pak, makanya sholat kalau boleh ngerokok, saya boleh ngerokok Pak. Ya. Makanya ngantuk. Tapi kalau yang namanya sholat malam Pak, walaupun kita udah bangun Pak, ya, udah bangun dan mau tidurnya itu udah diliatin. Ah, ntar bangun saya mau sholat dah. Masa banyak-banyak 2 rakaat aja, bangun. Itu yang namanya HP, bunyi dulu alarm. Ya. Cuman lihat doang, dimatiin lagi ditaruh. Kan konyol itu namanya. Ya, kita bukan termasuk jenis orang yang biasa bangun malam, maka harus dibiasakan. Ya ternyata di peringkat kedua saja kita tidak termasuk. Kaping telu wetenge kudu kaluwe, apalagi nomor 3. Boro-boro dah puasa. Lah pagi jam 7 belum sarapan aja udah rewel banget, ya. Bangun tidur ngopi sama gorengan, bagaimana kagak asam urat itu. Ya. Belum jam setengah 7 nasi uduk, jam 9 lontong sayur, jam 10 nasi padang. Itu perut, ya. Tuh. Kita bukan jenis orang yang biasa puas, nggak sanggup kita. Maka itu tadi masih ada kemungkinan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ini Pak, kumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang soleh. Hati kita bakal terobati. Tuh. Jadi banyak kemungkinan. Ketika kemungkinan pertama itu kita tidak mampu, masih ada peluang yang kedua. Kedua nggak mampu, masih ada peluang ketiga. Sampai kemudian di titik yang keempat, oh ketemu, maka istiqomahkan. Walaupun cuma seminggu sekali. Insya Allah. Karena ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya sama malaikat Munkar Nakir dalam hadis yang sahih, itu kan datang dalam kitab Daqail Akhbar, itu yang namanya Munkar wa Nakir, itu kan pasangannya. Ketika ditanya itu kan dengan tampang yang menyeramkan. Dalam satu riwayat itu Munkar wa Nakir dengan wujud yang sebenarnya. Munkar itu kan artinya serem Pak, wa Nakir tambah serem lagi. Begitu Umar dikubur di samping baginda Rasul, karena memang minta izin sama Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu kan bukan muhrim lagi sama Sayyidina Umar, makanya pamitan pengen dikubur di sampingnya baginda Rasulullah dan diizinkan. Dalam hadis yang sahih itu dikatakan 7 langkah orang yang mengantarkan jenazah, ja'al malakani fahuwal munkar wa nakir. Itu biasa ditalkin Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pernah ditalkin belum sih, Pak? Pernah ditalkin? Belum. Talkin. Makanya saya talkin pada bengong itu. Ya. Talkin itu asal kata lakona yulaku talkinan, artinya mempertemukan kalimat-kalimat, ngajarin bahasanya. Maka dalam hadis itu kan dikatakan tolabul ilmi minal ahdi ilal lahdi. Jadi ilal lahdi itu maknanya bukan sampai mati, bukan sampai liang lahat. Sampai masuk liang lahat itu pun masih diwajibkan kita tolabul ilmi. Cuman bukan kita yang tolabul ilmi, tapi yang hidup itulah memberikan ilmu. Caranya dengan memberikan talqin, ngajarin. Tidak ada Tuhan selain Allah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saking aja kita kagak ngerti artinya. Makanya kalau ada orang ditalqin, artinya orang yang lebih meninggal, jangan bari ngerokok, dengerin. Ya. Fa idza ja'akal malakani fa huwal munkar wa nakir. Apabila telah datang dua malaikat namanya munkar wa nakir, wala yuzzi'ak wala yurhibak, jangan kamu takut, jangan kamu merasa gentar, karena keduanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika 7 langkah orang yang mengantarkan Sayyidina Umar dikubur, itu minta sama Allah biar mukasyaf. Mukasyaf itu bisa nembus perkara yang tidak tampak, perkara-perkara zahir. Lalu situ diizinkan oleh Allah. Jadi ketika 7 langkah orang-orang yang mengantarkan jenazah Sayyidina Umar itu meninggalkan Sayyidina Umar, ja'al malakani, 2 malaikat datangi Sayyidina Umar. Namanya Munkar dan Nakir. Itu Munkar wa Nakir itu datang dengan wujud aslinya. Di mana dikatakan dalam Taqatul Akhbar, itu calingnya yang namanya caling. Taring. Kalau taring kan binatang ya. Kalau gajah kan gading ya. Ini caling ya. Kayak di warok itu kan, warok singo itu kan ada calingnya itu, Pak. Itu sampai ngesereh ke tanah. Cakar kukunya itu 21 dhiro. 1 dhiro itu kira-kira 30 cm kali 21. Udah hitung direct dah, pokoknya panjang dah. Ya. Habis kan kalau hitung-hitungan di kitab itu kan pakainya dhiro, pakainya itu mithqal, nggak pakai senti, nggak pakai gram, Pak. Ya. Lah kita hitung-hitungan pakai meter, pakai senti ya. Maka menerjemahkan agak ribet kalau kita cek kurang pas. Itu pokoknya kukunya panjang dah. Itu Sayyidina Umar didatengin yang namanya Munkar wa Nakir itu spontan. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau kita bilang itu kepo, pengen tahu. Ini Sayyidina Umar di dunianya galak sama orang. Apa dia nanti di alam kubur juga sama kayak di dunia, galak itu. Ternyata sama, Pak. Ya, begitu datang malaikat Munkar wa Nakir spontan, man robuka. Lah, malaikat Munkar wa Nakir itu kan nggak pakai basa-basi, Pak. Apa mentang-mentang Bapak itu orang Jawa, punten. Abdi badai naros. Ari maneh teh Tuhannya saha. Lah enak atuh kalau Munkar wa Nakir begitu bahasanya. Kita bisa jawab eleh Munkar ya. Atuh kumaha Munkar dalman. Nah, jadi ngobrol ya. Ya. Galak tuh makro bukan. Spontan itu Sayyidina Umar yang namanya Munkar wa Nakir kedua-duanya ditabok, Pak. Ditabok sampai rontok itu salingnya. Itu bagus Munkar wa Nakir itu bahasanya bahasa Arab. Coba kalau orang Tambun, buset dah lu gua tabok ya. Ngadu sama Allah ya Rabb. Nah, saya datengin orang ini ditanya. Biasa saya tanya seperti yang aku tanya kepada makhlukmu. Nah ini boro-boro jawab, gue malah ditabok. Fatabas sama Allah tersenyum. Nah, lu datengin Sayyidina Umar begitu modelnya. Akhirnya sejak itu Sayyidina Umar pesan, lu kalau datengin orang-orang beriman, jangan tampangnya begitu.
Jangankan istilahnya orang-orang yang kagak sholat, yang sholat aja ditanya orang tampang kayak model lo lah bakal geget. Tahu ngeget Pak? Ngeget gitu, takutan. Nah kita ditanya misalkan bapak di sini tiba-tiba lagi duduk, datang orang nyeremin gitu, dibentak, nggak bisa ngompol kita, saking takut. Nah sejak itulah munkar wa nakir kalau ngedatengin orang-orang yang beriman dengan tampang yang menyenangkan. Alhamdulillah. Ketika ditanya mana biuka, siapa nabimu? Lah ini samping gua ini. Ya. Jawabannya begitu. Main. Ini di samping saya. Tuh. Maka itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak ketika ditanya, lah emang kagak tahu lah, gue tuh temannya Ustaz Abdul Rahman, beres ACC Pak. Lah ini coba kalau gue percaya bapak mati duluan. Ditanya sama malaikat munkar nakir, siapa teman ente? Lah ini kagak tahu, ngaji gue tiap malam Senin. Ustaz Abdul Rahman, lah CS gua, oh udah ACC beres. Itu ada cerita begitu karena sanad keilmuannya dari Sayyidina Umar, bukan cerita yang mengada-ada. Beda kalau misalkan cerita Ba'alawi ya, ditulis katanya, malaikat munkar wa nakir kabarin nanya. Nggak sampai segitu. Kita ditanya sesuai dengan apa yang kita senangi. Kalau dulu kita di dunia senang berteman dengan orang-orang soleh, kita senang mendengarkan fatwa, senang mendengarkan istilahnya tausiahnya, masuk dalam hati kita, sampai kemudian kita meninggal, kita ditanya, ma ikhwanuka, kita jawab apa yang kita tahu, itu udah beres aja. Karena tadi sanad keilmuan itu nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Ya orang-orang yang berbuat kesolehan, berbuat hal-hal yang pantas. Itu satu di antara yang bisa ngobatin hati. Sebab Bapak Ibu hadirin sekalian, bedanya penyakit hati dengan penyakit medis, itu kita sebetulnya tahu. Kalau penyakit medis itu kita merasakan, orang lain nggak tahu. Bapak punya asam lambung, punya asam urat, asam apa lagi? Satu lagi, asam. Kalau kita nggak cerita, orang nggak bakal tahu. Tapi kalau penyakit hati, itu orang lain tahu, kita nggak tahu. Kita ria, kita hasut, kita dengki, itu orang lain tahu. Tapi kita yang punya penyakit tidak terasa. Maka dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu kita jadi tahu. Maka dalam hal kita mencari solusi dari penyakit yang diderita, baik itu penyakit medis atau penyakit non medis, tadi yang disebut dengan penyakit hati, yas'alunaka an ahli dzikri. Jangan sampai kita bercerita kepada orang yang tidak tepat. Bapak misalkan penyakit pusing, iya hari pusing, puyeng, cerita sama orang-orang. Belum tentu orang yang diceritain senang Pak. Ada kalanya kita malah dijebain, lu sih merunggul, udah gue bilangin, masih begitu ya. Orang malah kagak senang. Tapi ketika kita bercerita kepada orang yang tepat, siapa? Yang namanya penyakit medis ya dokter, akan ada solusi. Makanya terkadang Allah itu berikan penyakit kepada kita, penyakit medis maksudnya, itu walaupun kita sudah berobat kemana-mana, belum ada titik sembuh, itu dalam diri kita itu kadang merasa bangga dengan penyakit yang kita derita. Apa wujud bangganya? Dia sombong kepada orang, saya udah berobat kemana-mana, bahkan sampai ke Singapura. Ke Singapura kagak sembuh ya, ke Singapura dia bangga menceritakan penyakitnya, pamer.
Sehingga ketawa, lu gua kasih penyakit aja masih sombong, merasa duit lu banyak, seolah kalau berobat ke luar negeri duitnya banyak. Ternyata di luar negeri juga ada BPJS juga, Pak. Cuma namanya aja beda, ya. Sombong, makin ditambah oleh Allah penyakit. Maka berceritalah penyakit itu kepada orang yang tepat. Dalam hadis qudsi, ketika engkau menceritakan takdir yang aku berikan dan kau tidak ridho terhadap takdirku, ya contohnya tadi dikasih penyakit. Memang penyakit sababnya dari diri kita, tapi tidak terlepas atas izin Allah, atas kudrat iradat Allah. Kalau kita tidak ridho terhadap takdir Allah, kata Allah, silahkan lu cari Tuhan selain gua. Allah marah. Dan silahkan kau tinggal di selain makhlukku. Bumi makhluk Allah, bulan makhluk Allah, mana laut makhluk Allah. Setiap sesuatu yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Artinya apa? Saking murkanya Allah ketika ada seorang manusia yang menceritakan takdir buruknya kepada orang yang tidak tepat, dengan maksud tadi membanggakan diri. Karena memang antara tahadus binikmah, antara yang namanya syukur dengan sombong itu tipis banget. Kita kadang nggak sadar, loh biar kata begini-begini, ya timbang mobil mah punya, timbang begini-begini. Itu sebetulnya ada unsur sombong. Ini hati-hati mulu dijaga. Bukan masalah, wah kalau kedengaran sama malaikat rohit pasti kedengeran. Cuma tadi dikhawatirkan ada rasa ujub, ada rasa sombong. Itu yang merupakan penyakit hati yang bisa menghilangkan amal ibadah kita. Gak bedanya antara tawasul. Tawasul itu minta pakai perantara, namanya tawasul. Kalau bahasa fikihnya itu ma yuqarribukum ilallah. Bapak datang kepada kuburan, ya, tawasul namanya. Mintanya tetap kepada Allah. Itu jaraknya tipis sekali dengan yang namanya syirik tadi. Kalau tadi riya dikatakan syirkul asghar, beramal pengen dilihat orang, itu juga bagian daripada kategori syirik, cuman syiriknya kecil. Dan kelak di yaumil kiamah kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, apalagi syirik kabir atau syirik akbar. Itu bukan saja di akhirat, di dunia pun Allah nggak bakal ridho. Allah nggak bakalan memberikan kelancaran dan keberkahan rezeki kita karena kita berbuat syirik akbar. Satu contoh, kita datang ke kuburan. Kalau kita datang ke kuburan, kan banyak hal manfaat daripada ziarah. Pertama sebagai pengingat, yang kedua sebagai tawasul, yang ketiga namanya tabarukan, dan yang keempat mendoakan. Biasanya kita itu dua hal, mengingat dan memberikan doa. Nah, ketika kita datang ke kuburan, kemudian kita baca sesuai dengan yang mampu baca Al-Ikhlas, ya baca Al-Ikhlas. Dari awal baca Al-Ikhlas, tapi jangan lupa diawali baca suratul Fatihah. Habis mau baca Yasin tetap bisa kita. Sudah datang, kita baca, aku kirimkan Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku khususkan kepada kuburan ini, Bapak sebutkan. Tapi kuburan yang isinya jenazah, jangan kuburan isinya pala kambing, jangan, ya. Atau tapal kuda. Itu dijonggol, Pak. Bapak pernah dengar keramat jonggol? Apa ada yang pernah ke sana? Keramat jonggol itu dari penelusuran gaib. Itu sebetulnya tapal kudanya Sunan Gunung Jati. Jadi ketika Sunan Gunung Jati mau ke Banten, itu kan lewatnya kan jalur selatan. Ketika istirahat di jonggol, itu goib bangsa jin yang ada di situ itu mengganggu istirahatnya pasukan daripada Sunan Gunung Jati. Akhirnya terjadilah peperangan, ya perang secara gaib gitu.
Di mana hukum perang, yang kalah itu harus tunduk kepada yang menang. Sehingga bangsa jin, kerajaan di situ, itu tunduk semua kepada pasukan daripada Sunan Gunung Jati, termasuk Sunan Gunung Jati. Akhirnya diislamkanlah semua. Karena keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa berlama-lama di sana. Kata Sunan Gunung Jati, nih aku kasih tanda, nanti saya bakal balik di sini. Jadi tapak kuda Sunan Gunung Jati itu ditulisin yang disebut dengan raja. Alif, 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 mim, kemudian bintang, mim mutawash, yang biasa buat jimat. Bapak tahu jimat? Jimat enggak? Ntar saya kasih jimat Bapak. Ditanamlah di situ. Yang namanya manusia, ya. Nah, itu bangsa jin itu nungguin baliknya Sunan Gunung Jati dari Banten tadi. Ternyata dia begitu pulang lewat Sabang Bumi, lewat jalur utara. Di sana pun sama, diganggu. Nah, karena waktu itu tidak ada alat untuk bisa nulis raja, maka di situ kebetulan ada pohon kelapa yang buah kelapanya cukup besar. Nah, disitulah kemudian di batok kelapa tadi ditulis raja. Makanya raja itu tulisan itu Pak, wafak. Itu yang buat itu Imam Ghazali. Jadi nggak musyrik, enggak. Memang itu yang buat ulama rahasia daripada huruf-huruf Al-Quran. Dikatakan syirik itu kalau Bapak menganggap itu punya kekuatan, itu baru namanya syirik. Tapi kalau itu sebagai wasilah, kalau paham saya itu nggak syirik. Karena itu ada sanadnya dari Imam Ghazali, seorang ahli tasawuf. Makanya ada kesamaan rajah yang ada di Cabang Bumi dengan yang ada di Jonggol tadi. Nah itu beda Pak. Kalau Bapak ziarah di sana, ziarah itu kan asal kata dari zaro yazri ziarotan, artinya berkunjung. Yang ngunjungin apa kayak mall juga namanya ziarah. Cuman kagak umum. Lu mau kemana mau ziarah? Kemana? Ke mall. Kok bawa kembang? Nah, cuman kemudian ziarah itu maknanya menyempit khusus untuk hal-hal yang sifatnya supranatural. Contohnya tadi. Nah, kalau kita menziarahi tempat-tempat yang diduga itu ada jenazahnya yang disebut dengan makam, kemudian kita di situ ngomong yang makam. Ya katakanlah makam itu misalkan Mbah Sunan. Coba saya tanya. Misalkan saya ngomong begini, wahai Sunan Gunung Jati, aku minta kepada engkau dan engkau mintakan kepada Allah, berikanlah aku hidup yang berkah. Musyrik nggak? Saya ulang. Ini pertanyaan kedua. Kita datengin itu makam Sunan misalnya, taruhlah Sunan Gunung Jati. Kemudian setelah kita dibaca Fatihah, kemudian apa yang kita baca yang bisa Al-Ikhlas kah, atau Yasin kah, atau Tahlil kah, kemudian kita ngomong, wahai Mbah Sunan Gunung Jati, aku datang kepada engkau untuk berziarah kepada engkau, dan aku minta kepada engkau dan engkau mintakan kepada Allah, berikanlah keberkahan rizkiku, berikanlah hidupku yang berkah. Syirik nggak? Enggak Pak. Enggak. Syirik nggak? Enggak. Nah, ada dua versi ini. Saya ulang lagi biar paham. Datang ke kubur ini, contoh aja, contoh Sunan Gunung Jati. Bapak bisa datengin kuburan siapa aja, ya. Misalkan di situ ya termasuk kuburan Jati, ya. Situ ada Mbah Jawa. Lalu datang, wahai Mbah Sunan Gunung Jati, aku berziarah kepada engkau. Aku minta kepada engkau dan engkau mintakan kepada Allah, berikanlah keberkahan hidupku dan keberkahan rezekiku. Syirik enggak? Enggak. Nah, Enggak. enggak. Ya saya jawab, pokoknya ketika kita menyandarkan kepada Allah, itu hukumnya tidak syirik. Tapi kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, contoh, wahai Mbah Sunan Gunung Jati, aku minta kepada engkau, berikanlah keberkahan hidupku. Itu baru syirik.
Kalau ada bahasa engkau mintakan kepada Allah, ini yang disebut dengan tawasul. Sama misalkan saya mau bikin proposal, saya datang ke Pak Adi, perlunya sama BDKN Pak Yoyo. Kenapa? Minta sumbangan misalkan. Ya. Karena saya nggak kenal sama Pak Yoyo, saya datangnya ke Pak Adi. Pak Adi, saya tolong minta tanda tangan. Tolong mintakan kepada Pak Yoyo. Sebetulnya saya mintanya kepada siapa? Pak Yoyo. Cuman perantara Pak A. Nah, itu yang namanya tawasul. Paham ya? Iya. Jadi ketika kita menyandarkan kepada Allah, minum air misalkan, wahai air, ya. Ngobrol sama air. Karena al-ma'u minal hayat. Air itu sumber kehidupan. Ya tentunya setelah dibaca Yasin, bukan air doang, bukan. Atau habis diludahin Pak Ading dah. Pak Ading nih minta doa air. Gitu. Misalnya, wahai air, aku minta kepada engkau dan engkau mintakan kepada Allah. Jadi jangan dikira air itu ngehidup, Pak. Air semua yang ada di ma'fis samawati wal ardh itu semua bertasbih kepada Allah. Maka kemudian kita bersandar kepada Allah perantara air. Itu namanya tawasul. Ya. Bukan mus. Tapi kalau Bapak datang ke dokter, dokter, tolong sembuhkan penyakitku. Syirik nggak, Pak? Syirik. Syirik. Kenapa? Dokter nggak bisa menyembuhkan. Kalau dokter juga mati. Oh, Bapak belum pernah dengar. Dokter ahli psikologis, Pak. Ternyata gila, Pak. Ahli psikologis. Ada seperti itu. Dokter spesialis jantung. Kagak taunya matinya kena jantung. Kenapa? Dokter manusia. Nggak bisa menyembuhkan. Maka ketika bahasa yang kita pakai dengan bahasa Allah, keselamatan, keberkahan, kesembuhan, itu kan milik Allah. Lalu disandarkan kepada hanya manusia. Itu yang namanya syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Maka dia datang ke Pak Ustadz, tolong sembuhkan penyakitku. Syirik nggak? Syirik, buat tabok ya. Lah iya, karena itu berbuat syirik. Ini sekedar syariat. Ibu bapak tetap minta kepada Allah. Ya Ustadznya ngebimbing. Jangan menyandarkan seseorang bisa menyembuhkan. Termasuk penyakit. Tuh, habis. Jadi karena begitu besarnya dosa syirik, baik itu syirik asghar ataupun syirik akbar, maka jangan sampai kita terhindar. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu di antara upayanya berkumpul dengan orang-orang soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Iya, silakan. Iya. Kalau waktu saya kecil itu waktu ngaji itu kalau mau azan itu hanya baca sholawat aja. Tapi kan kalau sekarang ini baca itu Inna Allah mana gitu. Itu betulnya yang mana ya kalau mau azan? Baca itu atau yang sholawat aja? Kalau dari riwayat-riwayat yang saya baca, itu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu bertemu dengan Allah. Wahai Bilal, kumandangkan adzan. Maka kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah, di mana Ka'bah itu tingginya 12 meter. Lalu dia kumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dari riwayat yang dicontohkan Bilal yang kemudian diabadikan sebagai muadzin, itu tidak ada perintah dari Nabi untuk membaca sholawatkah atau membacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu kalau secara riwayat asbabul urud, jadi tidak ada perintah. Tapi di ilmu usul fikih, segala perkara yang mendatangkan sunnah
Eling sama Allah itu kan sunnah, Pak. Maka perkara yang mendatangkan eling kepada Allah, maka itu jadi sunnah hukumnya. Jadi perkara dalil itu tidak kemudian tolak ukurnya apa yang hanya dilakukan oleh Rasulullah. Kalau agama itu yang menjadi tolak ukur baginda Rasulullah, itulah yang disebut dengan mempertuhankan Rasul. Mereka yang menuduh maulid itu sama seperti Nasrani, justru mereka itulah yang mengkultuskan Rasulullah. Seolah kalau bukan dari Rasul itu tertolak. Tidak demikian agama itu. Rasul itu hanya memberikan tuntunan. Artinya, kalaupun kita baca innallaha boleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil, boleh, karena itu mengingatkan kita kepada Allah. Dasarnya itu ada ilmu usul fikih. Segala perkara yang mendatangkan sunnah, maka sunnah hukumnya. Ketika muadzin katakanlah tiba-tiba rosak ya, nyalain mic, wow, pada orang kaget. Tapi begitu innallaha, udah siap-siap tuh mau azan. Nah, kita ada spare part, ada persiapan. Jadi apapun bacaan, ya tidak ada kita bisa mengklaim, oh yang benar itu nggak usah pakai ini itu, karena zamannya tidak juga. Karena itulah hukum Islam, fleksibel. Selama tidak ada larangan, ya, adanya azan dikumandangkan dengan innallaha, itu kan hanya di Indonesia, Pak. Kenapa? Ya dasarnya tadi, jangan sampai orang itu lupa bersolawat kepada Rasulullah. Maka diingatkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka semua bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, Sallu bersolawatlah engkau alaihi wasallimu taslima. Jadi baik pakai innallaha, ya bagus. Pakai subhanallah, alhamdulillah, bagus. Nggak pakai dua-duanya juga bagus. Itu sudah mau azan. Jangan sampai darul mutakid kagak ada yang ada. Nah, untuk bilangnya hindari. Ya, jadi semuanya itu benar, Pak. Ya, cukup. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa karimina fakhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari sebagai pelajaran kita semua. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.